Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM F1C219007, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal menggunakan metode kaidah Simpson, yaitu dengan soal integral. Nah, sebelum kita lanjut ke penyelesaian soal menggunakan metode kaidah Simpson, kita ketahui dulu rumus dari metode kaidah Simpson sebagai berikut ini. Nah, setelah itu saksikan video selanjutnya dengan penjelasan soal integral menggunakan metode kaidah Simpson menggunakan Microsoft Excel sebagai berikut. Dengan soal integral dari eksponen x dikurang 1 per x dikurang sin x dx dari 3 sampai 4. Tentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah Simpson dan hanya sama dengan 0,1. Nah, A ini adalah batas bawahnya. Dapat dilihat dari integral tersebut bahwa batas bawahnya ini adalah 3. Kemudian untuk B-nya ini batas atas sama dengan 4. Nah, hanya ini dapat dilihat dari soal bahwa hanya itu 0,1. Kemudian N-nya ini sama dengan batas atasnya tadi 4 dikurang batas bawahnya 3, kemudian dibagi dengan hanya. Nah, ini berarti bahwa berhenti di I-nya sama dengan 10. Nah, I-nya itu mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, X-nya ini kan nilai awalnya atau X0-nya ini kan sama dengan 3 ya. Nah, kemudian untuk X1 atau I sama dengan 1 itu nilai X sebelumnya ditambah dengan hanya. Nah, karena hanya sampai ke I sama dengan 10 ini dapat digunakan, maka hanya ini kita kunci dengan menekan F4 ya. Kemudian enter. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah sampai I sama dengan 10. Nah, ini benar ya bahwa X yang diiterasi ke 10 ini 4 karena batas atasnya itu 4. Kemudian Fx-nya kita masukkan ke dalam fungsi ini dengan X yang di sebelumnya sama dengan eksponen dari ini kita arahkan ke sini saja, kemudian dikurang dengan 1 per ini, kemudian dikurang dengan sin X ini, kemudian baru kita enter. Nah, benar ya ini rumusnya udah. Kemudian ini kita biasa tarik ke bawah sampai ke iterasi ke-10 karena rumusnya sama saja dan otomatis kan ini juga udah mengarah ke sebelumnya. Kemudian koefisien. Nah, untuk penentuan koefisien ini dapat dilihat dari sini bahwa untuk fungsi awal itu koefisiennya 1 ya. Nah, kemudian untuk I-nya ganjil maka koefisiennya 4. Nah, kalau untuk I-nya genap koefisiennya 2, berarti untuk I sama dengan 1 itu 4, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. 9. Ini juga 4 ya. Nah, kemudian untuk I-nya genap ini koefisiennya 2. 2, 2, 2. Nah, untuk I yang ke-10 karena dia adalah iterasi terakhir adalah fungsi ke N, maka di sini kan koefisiennya 1. Kan di sini 1. Nah, kemudian selanjutnya Fx dikali koefisien. Ini dikali dengan koefisien. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah karena formulanya sudah otomatis pengalian ke sebelumnya. Nah, ini. Kemudian kita cari totalnya. Total dari Fx dikali koefisien.
Ini kita bisa tarik ke bawah. Nah, kemudian kita cari nilai hampirannya. Nilai hampirannya menggunakan ini tadi. Rumusnya ini tadi kan sama dengan 1/3 dikali H ini, kemudian dikali dengan ini tadi. Ini kan tadi sudah kita jumlahkan ya. Ini kemudian enter. Nah, dapat nilai hampirannya 34,5613. Kemudian di sini kita akan membandingkan menggunakan kaidah Simpson dengan nilai eksaknya. Nilai eksak. Mana? Nih, rumus yang ini tadi dari soal. Bukan rumus soalnya maksudnya. Kita copy ke sini. Nah, ini kan dari sini kita dapat bahwa sama dengan integral dari eksponen x itu kan eksponen x ya, eksponen kemudian integral dari 1/x itu kan ln x. X, kemudian integral dari sin x itu kan sin cos x ya. Nah, tapi karena di sini negatif, jadi positif. Positif kan negatif kali negatif positif. Positif cos x. Nah, tiga. Nah, kemudian kita cari batas atasnya satu-satu dulu, sama dengan masukkan ke rumusnya eksponen dari x nya ini tadi kan batas atasnya 4 ya, jadi kita masukkan saja 4, kemudian dikurang ln dari 4 juga karena x nya 4, kemudian ditambah nih, ditambah cos 4 juga karena x nya tadi 4, kemudian enter. Nah, untuk mencari batas bawah ini sama dengan ini, kita bisa langsung tarik ke bawah saja, tetapi ininya kita ganti dengan 3 karena batas bawah tadi kan 3, jadi x nya kita ganti dengan 3. Nilai integralnya sama dengan batas atas ya, batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, nih. Kemudian kita cari nilai error atau galatnya. Nah, itu rumusnya kan sama dengan absolut dari ini dikurang dengan ini. Ini nggak masalah juga kalau misalkan kita kurangi dari nilai integral yang eksaknya dikurang ini juga nggak apa-apa, karena kan absolut itu nilainya selalu positif ya, jadi tidak masalah. Untuk melihat komanya, nah
dapat dilihat bahwa nilai errornya itu 0, berarti dapat disimpulkan bahwa nilai hampiran, nilai integral menggunakan kaidah Simpson ini hampir sama dalam kasus ini dengan nilai eksaknya. Bukan hampir sama, bahkan sama ya, karena nilai errornya itu 0, mendekati sama. Nah, sekian penjelasan saya tentang penyelesaian soal menggunakan kaidah Simpson. Nah, apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.